Asal mula Gunung Mekongga. Dahulu kala, daerah Kolaka dilanda musibah yang cukup mengerikan. Seekor burung Garuda raksasa sering datang memangsa ternak penduduk. Penduduk banyak yang kehilangan ternak. Lama-kelamaan mereka khawatir ternak mereka akan habis, dan jika demikian, penduduklah yang menjadi santapan berikutnya. Kekhawatiran ini yang membuat beberapa wakil warga mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Ia terkenal dengan kesaktiannya karena keris sakti dan sarung sakti yang bisa dipakainya untuk terbang. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk melawan Garuda raksasa itu. Mudah saja, kalian cari bambu tua dan buatlah menjadi beberapa bambu runcing. Kemudian, pilihlah seseorang kesatria untuk dijadikan umpan, bawalah orang itu ke tengah lapangan dan pagari dengan bambu-bambu runcing itu. Ujung bambu runcing itu haruslah menghadap ke atas. Biarkan ia menjadi daya tarik burung Garuda raksasa untuk mendekat. Ketika burung itu sudah dekat, suruh orang tersebut menusukkan bambu runcing yang dipegangnya ke perut burung itu, dan biarkan burung tersebut jatuh menancap pada bambu-bambu runcing di sekelilingnya. Warga pun melaksanakan saran Larum Balangi. Mereka mencari orang yang bersedia menjadi umpan untuk memancing burung Garuda raksasa. Dengan demikian, diadakanlah sayembara bagi orang yang bersedia menjadi umpan. Jika pemenangnya seorang budak, ia akan dibebaskan dan diangkat menjadi bangsawan. Namun, jika pemenangnya adalah seorang bangsawan, ia akan diangkat menjadi pemimpin. Dari sekian banyak orang yang berminat, hanya satu orang yang memenuhi syarat. Ia adalah seorang budak bernama Tasahea dari negeri Luya. Pada hari yang ditentukan, Tasahea dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancapkan ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi. Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda burung Garuda raksasa telah datang. Burung mengerikan itu melihat mangsanya di tengah padang bende. Burung itu mulai terbang mendekat. Tasahea segera mengambil kuda-kuda pada jarak yang cukup dekat. Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya tepat mengenai perut burung Garuda raksasa itu. Burung itu menjerit keras. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Burung itu kembali menjerit kesakitan dengan luka-luka di tubuhnya. Ia mengepakkan sayapnya menjauh. Namun karena lukanya cukup parah dan tenaganya sudah habis, ia jatuh dan mati di puncak gunung. Penduduk Kolaka bersukacita dan mengadakan pesta selama 7 hari 7 malam. Namun pada hari ke-7 terjadilah wabah penyakit. Di mana-mana tercium bau bangkai. Banyak penduduk terserang penyakit muntah-muntah dan sakit perut hingga meninggal dunia. Tumbuh-tumbuhan terserang ulat. Hasil panen termakan ulat sehingga penduduk banyak yang kelaparan. Rupanya, bangkai burung Garuda raksasa di atas gunung itu membusuk dan menimbulkan banyak penyakit. Beberapa orang wakil dari penduduk kembali mendatangi Larum Balangi. Mereka menceritakan bencana baru yang menyerang desa mereka. Larum Balangi terdiam sejenak sebelum berkata, "Pulanglah kalian sekarang. Musibah ini akan segera berakhir." Setelah mereka semua pergi, Larum Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa. "Ya Tuhan, tolong semua penduduk Kolaka yang sedang dilanda masalah. Turunkanlah hujan besar hingga dapat menghanyutkan bangkai burung Garuda dan ulat-ulat di pepohonan ke laut." Tuhan mengabulkan permohonan Larum Balangi. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Sungai di Kolaka meluap. Bangkai dan tulang belulang burung raksasa serta ulat-ulat
hanyut ke laut. Wilayah Kolaka pun bebas dari musibah mematikan itu. Gunung tempat jatuhnya burung Garuda raksasa itu dinamakan Gunung Mekongga, yang artinya tempat jatuhnya burung raksasa. Sementara itu, Tasahea, kesatria yang rela menjadi umpan burung Garuda, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Kemudian Larumbalangi dipilih sebagai pemimpin negeri Kolaka.